Viral film lokal berjudul Viral Pangarasa. film lokal berjudul Pangarasa. Setidaknya di Sumatera Utara, bahkan di tanah air. Kita memang bila melihat atau mendengar judulnya saja, itu seperti terkesan negatif. Tetapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bila hanya melihat judulnya saja, atau bila hanya mendengar judulnya saja, Pangarasa. Pangarasa itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, tukang racun. Kalau di Mandailing, istilah ini cukup terkenal zaman dulu atau masa-masa lalu. Sedikit bergeser misalnya ke wilayah Angkola, itu namanya Parasun. Nah, meskipun judulnya Pangarasa, ibarat sebuah buku, jangan terlalu cepat menilai dari sampulnya. Saya memang belum menonton film ini, tapi karena ini dikerjakan secara akademik, bahkan yang saya tahu naskahnya mengalami revisi sebanyak 7 kali dan dikerjakan oleh anak-anak muda, melibatkan budayawan. Kita sebaiknya positive thinking dulu, berpikir positif, husnuzon apa sebenarnya yang diangkat dalam film ini. Memang benar, di Mandailing zaman dulu itu ada orang-orang atau oknum yang menjadi pangarasa. Ini tidak bisa terbantahkan. Tapi kita tidak bisa menuduh siapa orangnya. Budaya ini pernah hidup. Satu hal yang perlu saya komentari sedikit, karena saya belum menonton filmnya secara utuh. Dari cuplikan-cuplikan yang ada adegan yang menaburkan sesuatu ke dalam makanan. Sebenarnya konsep pangarasa itu tidak seperti itu, karena bukan ditaburkan dengan cara yang seperti itu. Ada berbagai versi yang pernah saya dengar dari orang tua, dari leluhur terkait pangarasa itu. Ada yang katanya berupa ramuan dari bulu harimau atau kumis harimau. Ada yang bilang dari sembilu bambu yang dikikis tipis sehingga dia tajam. Ada juga dari campuran-campuran lain bermacam-macam. Lalu biasanya ciri-cirinya kuku si pangarasa itu dia sedikit panjang dan kukunya terlihat jorok atau kotor, dan itulah biasanya sebagai alat untuk menyelipkan racun di dalam kuku. Misalnya diselipkan di dalam rambut, maka nanti rambut itu seolah-olah digaruk baru ditaburkan, bukan ditaburkan ya, dicecerkan, ditaburkan ke dalam makanan korban yang akan diambil. Tapi sebenarnya pangarasa itu juga bukan pilihan dari si pangarasa itu sendiri, melainkan itu keturunan yang harus diterimanya dari orang tua atau keluarganya yang juga memiliki itu. Oleh karena itu, terkadang bukan kemauan dia menjadi pangarasa, melainkan karena terpaksa. Kemudian ketika dia menjadi pangarasa, itu juga terpaksa dia mengambil korban orang lain. Kalau dia tidak mengambil korban orang lain, maka keluarganya sendiri nanti yang akan menjadi tumbal. Itu cerita-cerita yang pernah saya dengar dari orang tua atau tetangga atau orang-orang tua di kampung. Dan biasanya mereka pekerjaannya misalnya berjualan makanan sebagai cara atau media agar dia bisa mendapatkan korban. Karena kalau dia tidak mendapatkan korban, maka keluarganya nanti yang akan dijadikan tumbal. Sebab dia harus mendapatkan korban dalam setiap kurun waktu tertentu. Tapi itu cerita-cerita zaman dahulu. Oleh karena itu,
Orang-orang tua zaman dahulu selalu berpesan pada anaknya, jangan sembarangan membeli jajan. Mungkin maksudnya biar berhemat atau biar berhati-hati dan lain sebagainya. Jadi kita setuju kalau film ini, kalau cerita lokal ini diangkat, meskipun ini tidak bermaksud untuk memburuk-burukkan etnis tertentu, daerah tertentu, masyarakat tertentu. Ini cukup menjadi pelajaran bagi generasi muda bahwa dahulu pernah terjadi seperti ini. Kita positif saja dulu dan nanti sama-sama kita saksikan seperti apa film tersebut. Temanya bukan masalah racun, tetapi horor, dan ini budaya atau apa namanya ya, kalaupun bukan budaya tapi sesuatu yang pernah hidup di suatu masyarakat. Dan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Mandailing. Kebetulan saja judulnya berbahasa Mandailing, dialognya dalam bahasa Mandailing, karena sebagian besar pemainnya, kru atau pekerjanya adalah orang-orang Mandailing. Tetapi di tempat lain juga pasti ada hal-hal yang seperti ini. Kita positif, kita apresiasi. Katakan kalau itu sesuatu yang baik adalah baik, sesuatu itu buruk kalau memang dia buruk. Sukses untuk Pangarasa, tetaplah berkarya.